Apa yang aku lakuin? Kerja nggak dapet, sudahlah. Sekarang malah bikin target temani minum orang. Sudahlah. Mas, ini semua uangku. Anggap aja aku beramal. Sialan bos, kejam jam 4 pagi suruh aku antar dokumen buruan banget sih. 3001. Gu Xingzhou. Ini adalah orang yang cuma muncul di majalah keuangan, seorang tokoh besar. Kalau bisa ada hubungan seumur hidup nggak bakal khawatir. Kamu? Kemarin malam itu, pertama kalinya buat aku, kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu mau kompensasi apa? Aku tidak mau kompensasi. Aku hanya ingin kamu bertanggung jawab padaku. Kalau kamu tidak bertanggung jawab padaku, maka aku lebih baik mati. Aku bisa bertanggung jawab padamu. Tapi selain status, aku tidak akan memberimu apapun. Aku hanya mau status. Kemarin malam kamu terlalu kasar. Aku tidak bisa merasakannya dengan baik. Kita ulangi sekali lagi. Hanya dengan memastikan hubungan ini baru aman. Pak Gu, orang yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu sudah ditemukan. Foto sudah dikirim ke ponsel Anda. Pak Gu, mau kemana? Ada urusan di rumah. Pergi dulu. Ternyata, Gu Xingzhou sudah percaya. Yang tidur dengannya adalah aku. Aku hanya perlu benar-benar berhubungan dengannya. Pasti aman. Aku tidak akan membiarkan barang yang sudah di tangan hilang. Kemarin Su Yue cari kerja gagal lagi ya. Jangan salahkan tante banyak bicara. Apa gunanya kuliah? Mending belajar dari Shu Yi kami. Cari pasangan yang baik, segera menikah. Biar nggak ijazah jadi pajangan foto kalian masih sembahyang. Kamu keterlaluan. Lin Shuyi sudah dapat orang kaya. Apa hubungannya dengan Shu Yue kami? Lin Shu Yi kami. Tapi dia dengan direktur perusahaan publik sedang pacaran. Perusahaan suamiku masih butuh pembersih. Aku akan suruh dia memberimu pekerjaan. Bagaimana dia bisa datang? Jangan-jangan dia merasa aku kurang memberi? Datang ke rumah untuk minta penjelasan? Ini bukan direktur Gu. Shu Yi pernah bicara tentangmu. Apa ini untuk menentukan tanggal pernikahan? Kenapa kau mencariku? Sampai ke rumah sepupuku. Tidak perlu terburu-buru begini, kan? Bukannya dia seorang pendamping minum? Kenapa jadi direktur Gu? Sepupu. Kau salah paham. Aku datang untuk mencari Nona Lin Shu Yue. Aduh, aku ternyata tidur dengan calon iparku sendiri. Apa dosaku ini? Shu Yue. Bukannya dia pacar Shu Yi? Mencarimu untuk apa? Tidak apa-apa. Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti apapun. Nona Lin, tadi malam kita. Direktur Gu, kau pasti ada urusan denganku. Kita bicara di sana. Chen Yu, ini hasil didikanmu yang baik pada putrimu? Di depanku merayu calon ipar. Jangan gegabah. Kita tidak boleh menyinggung direktur Gu. Direktur Gu, antara aku dan kau semua kesalahpahaman. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Kau sekarang segera akan menjadi calon iparku. Apapun yang terjadi antara kita, diketahui orang lain itu, akan jadi gosip yang tidak enak. Bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Direktur Gu, maaf. Aku benar-benar tidak sengaja mengganggumu.
Aku minta maaf padamu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bisa lakukan apa saja. Apa yang kau katakan? Saat itu jika bukan karena dirimu aku sudah mati. Nona besar Lin. Tidak ingat aku. 3 tahun lalu, aku dijebak orang mengalami kecelakaan mobil. Kaulah yang menyelamatkanku. Hari itu 3 tahun lalu pria berwajah penuh darah yang kuselamatkan adalah dia. Tampaknya dia sama sekali tidak mengenali orang tadi malam itu adalah aku. Hutang budi karena menyelamatkan nyawa. Apa yang Nona Lin inginkan? Bekerja, Tidak ada yang lain? Aku akan mengaturnya. Besok kau datang bekerja di Ningyu Technology. kalau begitu, apa kompensasinya? Gaji bulanan 50.000. 7 asuransi dan 2 dana, bagaimana? Sebuah pekerjaan sudah bisa membuatnya senang sekali. Direktur Gu. Karena Anda sudah selesai bicara, maka aku tidak mengantar. Nona Lin, begitu ingin aku pergi? Lagi pula Anda kan calon iparku. Antara kita sebaiknya jaga jarak. Jika sampai kau tahu aku berhubungan denganmu, penyelamat nyawa bisa jadi musuh. Xingzhou, kau bilang akan bertanggung jawab padaku. Sekarang kau di depanku dengan sepupuku? Aku akan bertunangan denganmu, tapi hal lainnya jangan terlalu dipikirkan. Dan, aku dan dia tidak seperti yang kau kira. Tolong jangan menyulitkannya. Lin Shuyue, kau tidak punya malu? Kau tahu jelas Gu Xingzhou adalah pacarku, kau masih merayunya. Kau masih menggoda dia? Mata mana yang kau lihat? Aku menggoda dia? Kau cemburu padaku, melakukan hal seperti ini. Kau tidak merasa sangat menjijikkan? Kak, di mana Pak Gu? Pasti sekarang belum jauh pergi. Bagaimana kalau undang dia ke sini melihat penampilanmu yang sekarang ini? Meri, Kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Shuyue, Pak Gu itu kenapa mencarimu? Apa dia mencari masalah? tidak apa-apa. Dia hanya datang memberitahuku bahwa aku lulus wawancara. Benarkah? Kalau begitu ibu pergi beli iga. Malam ini aku masakan makanan enak untuk merayakan. Gaji bulanan 50.000, 7 asuransi, dan 2 dana. Aku rela tidak menikah dan tidak punya anak seumur hidup. Asalkan di Ningyu Technology menghasilkan banyak uang. Dari reaksinya hari ini, dia benar-benar tidak mengingatku. Pak Gu, Nona Lin Shui bilang akan bertunangan dalam setengah bulan. Saya tahu. Pak Gu, dia kan orang yang Anda rindukan selama 3 tahun. Susah payah menemukannya, hanya memberinya pekerjaan dan tidak menghubunginya lagi. Dia tidak mengingatku. Berarti orang ini tidak penting baginya. Lagi pula, aku akan bertunangan dengan kakak sepupunya. Mengganggunya sekarang hanya akan merepotkannya. Mulai sekarang, hal ini jangan dibahas lagi. Bos, ini dokumen yang disuruh Mbak Wang berikan padamu. Dia tidak punya waktu, jadi menyuruhku mengantarkannya. Aroma ini. Orang malam itu adalah kamu. Guzong, apa yang kamu bilang? Aku pernah mencium bau itu aroma di tubuhmu. Hidung anjing? Orangnya saja tidak ingat tapi masih ingat aroma ini. Guzong ini hanya parfum biasa. Banyak orang yang memakainya. Itu tidak membuktikan apa-apa. Guzong, kamu sekarang sudah punya tunangan. Kita begini tidak baik. Aku pergi kerja dulu. Hampir saja kalau dia tahu yang malam itu adalah aku. Bukankah aku akan kehilangan pekerjaan? Sekretaris, periksa apakah Lin Shuyue malam itu muncul di hotel. Ya, Lin Shuyue. Wanita busuk. Kau tahu Gu Xingzhou adalah tunanganku? Kau masih mendekatinya? Ibumu tidak mengajarimu. Apa itu sopan santun? Aku hanya tahu. Ibumu pasti tidak mengajarimu. Sebelum tahu kebenaran, jangan asal bicara. Aku jelas melihat kamu di kantor memegang tangannya. Apa? Melihat laki-laki dan perempuan, bersama-sama pikiranmu langsung penuh hal kotor. Kau sudah biasa melakukan hal seperti ini. Menganggap semua orang sama sepertimu? Omong kosong. Xingzhou, kamu baru saja mendengarnya, kan?
Dia memaki aku. Dan kamu bilang aku sebagai direktur di perusahaan bercanda-canda dengan karyawati. Lalu kamu yang bukan bagian dari perusahaan. Kenapa ada di sini? Perusahaan tidak mengizinkan orang luar masuk. Silakan. Xingzhou, akulah tunanganmu, bukan orang luar. Guzong, ini di perusahaan. Kamu adalah calon iparku. Tolong perhatikan sikapmu. Guzong baru saja diperiksa Nona Lin Shuyue memang muncul di dekat hotel. Orang yang muncul di hotel malam itu. Benarkah dia? Orang yang muncul di hotel malam itu, benar-benar dia. Direktur Gu memang rekaman di luar, menunjukkan Nona Lin Shuyue memasuki hotel, tapi rekaman di dalam, semuanya dirusak oleh kelompok itu, tidak bisa dilacak lagi. Lanjutkan penyelidikan. Ya, Dokter akan segera tiba. Bertahanlah. Xingzhou, aku sudah membelikanmu sarapan. Tadi aku salah. Aku terlalu menganggapmu penting, makanya aku kehilangan kendali. Jangan marah padaku, ya. Yang harus kamu minta maaf adalah Lin Shuyue, bukan aku. Keluar, saat aku bekerja, jangan ganggu aku. Perempuan sialan, waktu kecil, sudah berebut segalanya denganku, sampai sekarang masih belum berhenti. Nyonya, kenapa marah sekali? Nyonya, Iya, sekarang seluruh perusahaan. Siapa yang tidak tahu? Anda adalah calon istri direktur utama. Sekarang Lin Shuyue adalah bawahanku. Aku baru saja melihatnya. Dia berani macam-macam dengan direktur Gu. Harus membuatnya membayar harganya. kalau begitu kamu harus membantuku, jaga dia baik-baik. Proposalku. Aduh, maaf, tanganku terpeleset. Tapi bagaimanapun juga, sepertimu yang mengandalkan cara-cara tidak dikenal, menyusup masuk, lulusan universitas tidak resmi, juga tidak bisa menulis sesuatu yang bagus. Ya sudah, tangan terpeleset ya terpeleset, anggap saja membersihkan air di otakmu. Bu Linda, aku begadang mencari data dan membuat proposal ini. Sekarang kamu bilang ini sampah, tidak pantas kan? Aku tidak perlu lihat. Sudah tahu itu sampah. Oh, ya, petugas kebersihan hari ini izin. Lagi pula kau menganggur. Kalau tidak, toilet seluruh gedung sapu saja. Bu Linda! Posisi yang saya lamar adalah staf perencana. Tugas pokok saya adalah menyelesaikan proyek yang ada, bukan untuk membersihkan. Lagi pula, proposal ini masih akan dipakai rapat siang. Aku tidak punya waktu. Omong kosong macam apa ini? Kau berani bawa ini ke rapat? Kau mau seluruh departemen perencanaan dipermalukan di depan presiden direktur? Data di atas berasal dari pagi ini, yang dirilis resmi, halaman 12 buku putih industri, akurat hingga 2 desimal. Jika ini juga salah, itu seharusnya Bu Linda kau terlalu lama tidak memperbarui pengetahuan profesionalmu, tidak memahami data pasar saat ini. Kau bilang apa? Kau berani melawan aku? Berani sekali kau. Hari ini aku akan mewakili perusahaan mengajar orang kecil yang tidak tahu diri. Pak Gu, bagaimana Anda datang ke sini? Saya tidak tahu bahwa Kepala Departemen Ningyu Teknologi sekarang harus mengandalkan makian seperti wanita pasar dan hukuman fisik karyawan untuk menunjukkan sistem manajemen. Bukan, Pak Gu, dengarkan penjelasanku. Itu Lin Shuyue, dia tidak mau diatur. Malah berani membantah atasan di depan umum, maka aku. Apakah ada kesalahpahaman? CCTV akan jelas setelah diperiksa. Pergi sendiri ke HRD, potong bonus 3 bulan, turun jabatan tetapi tetap bekerja. Sekarang, lenyap dari hadapan kami. Ya, Pak Gu.
Tidak kaget, kan? Ada luka? Kenapa setiap kali saat aku paling tak berdaya, dia selalu muncul? Lin Shuyue, kau gila, sadarlah. Dia adalah tunangan Lin Shuyi, adalah ipar laki-lakimu secara nominal, kau tidak boleh jatuh hati. Aku tidak apa-apa, terima kasih Pak Gu telah membantuku. Aku akan cetak ulang proposal. Lin Shuyue, apakah kau pernah pergi ke Hotel Jingyun? Tidak, belum pernah. Aku bahkan tidak tahu hotel apa itu. Mana mungkin aku pergi? Pak Gu, kenapa kau tanya ini? Begitu? Tapi malam itu asistenku memeriksa CCTV hotel, menemukan kau benar-benar muncul di depan pintu Hotel Jingyun. Aduh, celaka. Kalau dia tahu dia tidur dengan calon adik ipar, aku mati. Aku nekat. Pak Gu, kenapa sih kamu harus mengorek luka lamaku? Hari itu, aku kirim 800 CV, semuanya tidak ada kabar. Emosi hancur, merasa diriku sampah. Makanya di hotel itu, di warung pinggir jalan dekat situ, aku beli beberapa bir murah untuk melupakan masalah. Apa? Apa kami orang biasa tidak punya hak menangis di pinggir jalan sama sekali? Aku, Atau, aku bahkan tidak punya hak untuk berada di hotel mewah sama sekali? bukan maksudku begitu. Proposal saya belum dicetak, saya pergi dulu. Syukurlah berhasil lolos. Aku tidak boleh terlibat dengan calon ipar. Wanita malam itu benar-benar bukan dia? Segera periksa area luar hotel, 2 jalan di sekitarnya, semua CCTV, aku ingin tahu keluar masuk hotel malam itu, semua detailnya. Baik. Bibi? Mbak, kok kalian datang? Aduh, Shuyue, sudah pulang kerja. Bibi, hari ini datang untuk memberi kabar gembira. Aku sudah repot-repot. Cari kamu jodoh yang sangat bagus dan cocok untukmu. Kakak ipar, tadi kamu tidak cerita detail, sebenarnya keluarga seperti apa? Shuyue, kami baru kerja, belum tergesa-gesa. Masa tidak tergesa-gesa? Masa muda cewek cuma beberapa tahun. Pihak pria pengusaha besar, hartanya puluhan juta. Meskipun usianya lebih tua sedikit dari Shuyue, baru genap 50 tahun, tapi laki-laki tua bisa menyayangi. 50? Lebih dari 2 windu lebih tua dari Shuyue. Laki-laki tua, 50 tahun. Bibi, apa masih ada kelebihan lain yang belum disebut? Aduh, cuma pernah cerai 3 kali. Itu semua karena mantan istrinya tidak dewasa, tidak tahan dengan sedikit marah pria. Sedikit main tangan, langsung tidak tahan, minta cerai. Shuyue kita dewasa, pasti bisa tahan. Marah? Itu kekerasan rumah tangga. Lin Shuyue, dengan kondisi keluargamu, yang seperti ini mungkin tidak akan ketemu. Jangan tidak tahu diri. 50 lebih, laki-laki tua cerai 3 kali. Mbak, kalau suka, kamu nikah saja. Oh iya, aku lupa. Kamu sekarang sibuk nempel bosku. Kayaknya tidak bisa makan gendut ini. Tunggu saja, aku akan telepon Xingzhou sekarang, suruh dia pecat kamu. Xingzhou, Lin Shuyue, dia mengganggu aku. Dia tidak hanya memaki aku, dia juga menghina kamu. Kamu harus membela aku ya. Lagi pula, aku sudah memberikan keperawananku padamu, kamu tidak boleh mengabaikanku. Malam itu, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sendiri tahu jelas. Jangan berpikir pakai hal ini untuk mengancamku. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Apa dia tahu, wanita malam itu bukan aku? Pasti Lin Shuyue. Perempuan itu menggoda dia di perusahaan, apa yang dikatakannya di depan dia. Aku tidak boleh membiarkan Lin Shuyue tetap di Ningyu Technology. Lin Shuyue, tunggu saja. Aku tidak akan membuatmu nyaman. Guzong, kamera luar sudah ketahuan. Nona Lin Shuyue jam 4 pagi muncul di depan hotel, sedangkan Anda bangun jam 4:10 pagi. Waktunya tidak cocok. Nona Lin Shuyi tentang kejadian malam itu berbohong. Shuyue, kecelakaan ayahmu dulu, penanggung jawab di proyek, kamu masih ingat?
Dia tiba-tiba datang menemuiku, bilang ingin bertemu denganmu, menyerahkan barang peninggalan ayahmu. Di mana? Restoran Mingyue, kamar VIP 3001. Malam ini jam 7. Zhang Zong, restoran Mingyue, kamar VIP 3001, malam ini jam 7. Orangnya sudah diurus untukmu. Benarkah? Kali ini tidak gagal lagi kan? Dia pasti tidak bisa kabur. Alat yang Anda suka sudah kusiapkan untukmu. Pasti membuatmu puas bermain. Setelah berhasil, kamu pasti dapat untung. Guzong, staf hotel saat membersihkan menemukan uang tunai 300 yuan di atasnya ada sehelai rambut menempel. Siapa? DNA yang diuji adalah milik Nona Lin Shuyue. Dia di mana sekarang? Di mana dia sekarang? Nona Lin 20 menit yang lalu sudah pergi di restoran Purnama. Restoran Purnama. Dengan siapa? Saat itu, Nona Lin Shui meneleponnya katanya menemukan ayahnya mandor proyek waktu itu. Siapkan mobil. Shuyue datang, ini adalah Direktur Zhang yang kukatakan dulu dengan ayahmu akrab seperti saudara kandung. Hei, ini anak perempuan Lin kan? Cantik sekali. Kemari, biar paman lihat kamu baik-baik. Direktur Zhang, barang-barang ayahku mana? Aduh, kenapa buru-buru? Ayo, duduk dulu. Minum teh, minum teh, minum teh. Bicara santai saja. Ajak kamu ngobrol baik-baik. Kamu Shuyue kan? Aduh ayahmu, dulu adalah pria sejati yang terkenal. Tapi sayang, pergi terlalu cepat. Tapi jangan khawatir. Ada paman-paman jamin, tidak akan membuatmu tersentuh sedikit pun. Direktur Zhang, jaga sikap. Aduh, sifatmu ini jujur seperti ayahmu. Tapi aku suka. Hei, Shuyue. Kamu sendirian juga tidak mudah. Dengar kamu bekerja juga tidak lancar kan? Paman bilang satu hal dari hati. Hal yang paling berharga darimu sekarang adalah masa mudamu dan tubuhmu. Kamu ikut paman saja. Paman jamin kamu akan dapat banyak keuntungan. Tidak seperti di perusahaan. Jadi karyawan lebih baik. Bukan? Direktur Zhang, aku datang untuk mengambil peninggalan ayahku. Barangnya mana? Barang rongsokannya itu, apa istimewanya? Duduk sebentar, paman pelan-pelan, ngobrol. Kau menipuku. Menipumu. Kakak ini juga demi kebaikanmu. Direktur Zhang punya harta puluhan juta. Menaksirmu adalah keberuntunganmu. Kamu gadis miskin pura-pura suci. Lin Shui, kamu menjijikan. Menjijikan. Nanti tidak akan merasa jijik lagi. Bicara baik-baik kamu tidak dengar. Mau menyusahkan dirimu sendiri. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Kamu. Dasar perempuan nakal. Kau tidak tahu malu ya? Pak Zhang, jangan marah. Gadis itu masih muda, belum mengerti. Tuan besar, mohon maafkan dia. Minggir, aku mau pergi. Lin Shuyue, kenapa kau tidak tahu diri? Pak Zhang, dia kan saudara ayahmu. Dia datang jauh-jauh untuk menemuimu. Sikapmu seperti ini, kalau terdengar, tidak pantas. Saudara? Tadi saat dia memegang bahuku, kenapa tidak bilang, dia itu saudara ayahku? Pak Zhang itu suka padamu. Dia peduli. Kau tidak berterima kasih, sudah, setidaknya jangan membuatnya kehilangan muka. Gadis kecil, marah-marah itu biasa, ya? Paman tidak akan mempermasalahkannya. Ayo, minum anggur ini. Aku akan segera memberikan barang peninggalan ayahmu padamu. Berikan dulu barangnya. Ada apa? Tidak percaya? Takut aku memasukkan sesuatu ke dalamnya ya? Baiklah, paman minum dulu. Ayo, minum yang ini.
Hanya segelas anggur, tidak akan terjadi apa-apa. Barangnya mana? Ayahmu sudah meninggal bertahun-tahun, siapa yang masih menyimpan barang rongsokannya? Kau membohongiku. Kalau tidak dibohongi, apa kau mau datang? Hah, Anggur. Di dalam anggur. Benar. Di dalam anggur ada barang bagus. Nikmati saja. Pak Zhang, akan membuatmu senang. Aku tidak akan melepaskan kalian. tidak melepaskanku? Sebentar lagi akan kubuat kau merasakan apa itu senang. Hihihi. Kamu. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku suka. Aku rasa, bahkan dewa pun datang hari ini, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak, jangan. Itu bukan mimpi. Dia yang menyelamatkanku. Kamu sudah bangun. Apa kamu merasa tidak enak badan? Iya, kamu. Yang mengantarku pulang. Kata dokter, tidak ada masalah serius. Setelah bangun tidur, kamu akan baik-baik saja. Tunggu, sebentar. Bajuku, jangan-jangan kamu yang ganti. Mana mungkin, tante yang ganti. Pak Gu, bagaimana kamu bisa pergi ke restoran Ming Yue? Pak Gu, kenapa kamu pergi ke restoran Ming Yue? Untuk mencari yang menghabiskan 300 penipu kecil yang tidur denganku. Kamu sudah tahu semuanya. Rusak, semuanya rusak. Sudah aku tanya kamu berkali-kali. Kenapa kamu tidak mengaku? Kamu pacar Lin Shuyi juga calon kakak iparku? Aku tidak bisa mengatakannya. Dan, kalau ini tersebar, nanti akan ada orang yang membicarakan di belakang. Mengatakan, aku merusak hubungan kalian. Dari mana kamu lihat? Hubungan aku sama dia erat. Kamu dan dia mau tunangan. Kalau hubungan tidak baik, kenapa mau tunangan? Hei, kamu tahu tidak? Yang seharusnya bertunangan dengan aku adalah kamu. Hei, tahukah kamu? Yang seharusnya bertunangan denganmu adalah aku. Apa katamu? Malam itu aku dijebak. Tidak ingat apa-apa. Saat bangun, aku sudah di hotel. Lin Shuyi terbaring di tempat tidurku. Bahkan di tubuhnya ada bekas merah yang dia buat sendiri. Aku mengira orang malam itu adalah dia. Jadi, malam itu baru saja aku pergi, dia langsung masuk setelahku. Kalian tidur lagi? Hei, apa yang kamu pikirkan? Hari itu aku di hotel Lin Shuyi kebetulan datang ke hotel untuk mengantar dokumen. Melihat pintu kamar tidak tertutup rapat lalu masuk diam-diam. Dari dia masuk sampai selesai kurang dari 10 menit. Menurutmu apa yang terjadi? Belum tentu. Bagaimana kalau kamu memang secepat itu? Hei, aku cepat atau tidak, kamu tidak tahu? Gu Xingzuo diam. Jadi kamu dan Lin Shuyi bersama hanya untuk bertanggung jawab padanya. Kalau tidak, hari itu aku bangun dia sudah di tempat tidur. Bilang kalau aku tidak bertanggung jawab dia akan bunuh diri. Itu memang seperti hal yang bisa dia lakukan. Kalau kamu? Apa? Maksudku, kamu ingin aku bertanggung jawab? Maksudmu? Maksudku aku ingin bertanggung jawab padamu. Bukan main-main, bukan bercanda. Dia adalah Presiden Ningyu Teknologi Orang di Puncak Piramida. Kalau aku, seorang lulusan baru, yang bahkan tidak bisa dapat kerja. Kami sama sekali bukan dari dunia yang sama. Aku tidak butuh. Kamu serius? Kita semua sudah dewasa. Tidak perlu karena satu malam hubungan singkat mengikat seumur hidup. Hei, malam itu bagimu hanya hubungan singkat? Lalu aku apa? Alat yang dipakai lalu dibuang? Kamu adalah pekerja bos terbaik. Guzong,
Kamu carikan aku kerja, dan bantu aku selesaikan masalah, dan selamatkan nyawaku. Aku putuskan ke depannya di Ningyu Teknologi pasti bekerja keras, sampai mati menciptakan nilai bagi perusahaan untuk bos. Membantu meringankan beban. Lin Shuyue, kamu. Shu Yue. Lin Shuyi datang. Lin Shuyue, kamu. Shu Yue. Lin Shuyi datang. Kenapa dia datang? Kamu istirahat yang baik. Aku pergi lihat ada apa. Iya, Xingzhou, kenapa kamu di sini? Di mana aku? Apa urusanmu? Tadi tetangga bilang, kemarin ada seorang pria menggendong Su Yue pulang. Jangan-jangan kamu? Kamu sebenarnya ngapain ke sini? Aku dengar Su Yue ada masalah. Aku cuma mau lihat. Dia adik perempuanku, aku peduli padanya, tidak boleh? Peduli? Kamu lihat dia baik-baik saja. Baru buru-buru datang untuk memastikan, kan? Apa dia tahu sesuatu? Lin Su Yue, wanita itu, sudah mengadu? Ini semua karena Lin Shuyi. Semua ini diperintahkan oleh Lin Shuyi. Dia bilang dia tunangan Pak Gu suruh aku menyingkirkan Lin Shuyue. Dia jamin aku aman. Maukah aku tunjukkan riwayat chat? Riwayat panggilan? Riwayat transfer? Satu persatu padamu. Aku hanya hilaf, aku tahu salah. Hilaf. Saking hilafnya, kau berikan adik kandungmu pada brengsek itu. Aku hanya iri padanya. Akulah tunangan resmimu. Kenapa kau selalu membelanya? Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Tunangan. Sepertinya kau terlalu lama berperan sebagai yang asli. Sampai lupa bagaimana hubunganmu denganku. Apa maksudmu? Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Lin Shuyue. Ini semua karena kamu, perempuan sialan. Aku pasti tidak akan membuatmu enak. Masih sakit? Gimana perasaanmu? Ibu, apa kita jadi kaya? Beli barang sebanyak ini? Ini semua dikirim oleh Direktur Gu. Shu Yue, kamu dan Direktur Gu, sebenarnya ada apa? Ibu, aku juga tidak tahu bagaimana cara mengatakannya padamu. Tapi pokoknya, sangat rumit. Tapi aku sudah memutuskan. Sekarang aku hanya ingin menjadi karyawannya yang baik. Tapi, aku bisa melihat. Dia tidak menganggapmu sebagai karyawan. Maksudku, apa kamu ingin aku bertanggung jawab? Sudahlah. Terserah. Urusanmu, kamu putuskan sendiri saja. Tapi Lin Shuyi sangat menyakitimu. Apa yang akan kamu lakukan? Terserah saja. Urusanmu, kau putuskan sendiri. Tapi Lin Shuyi sangat menyakitimu. Apa yang akan kau lakukan? Saya sudah melapor polisi. Untuk apa kau datang? Kau tidak diterima di sini. Ibu, aku bicara padanya. Kau pergi saja. Iya, Shuyue. Aku datang lihat kamu. Sudah baik kan? Tidak mati? Mengecewakanmu. Shuyue, hanya masalah sepele. Kenapa mesti dipermasalahkan? Bukannya tidak apa-apa. Iya. Kalau aku sampai kenapa-napa, aku sudah mati. Tak bisa lagi mempermasalahkannya denganmu. Shuyue, aku yang gegabah. Katakan saja. Kompensasi apa yang kau inginkan? Kamu juga tahu. Aku dan Gu Xingzhou akan segera bertunangan. Aku akan segera menjadi Nyonya Gu. Apa yang kamu mau, aku bisa memenuhi semuanya untukmu. Aku sudah melapor polisi. Lin Shuyue, kamu gila. Jika ini menjadi besar, apa untungnya bagimu? Nanti semua orang akan tahu, urusanmu dengan pria tua itu, nama baikmu akan hancur total. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu membayar harga yang setimpal. Asalkan akhir hidupmu cukup buruk, maka topik pembicaraan semua orang akan menjadi dirimu kejahatan dibalas kejahatan.
Siapa yang masih punya waktu pedulikan aku? Lin Shuyue. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini sekarang? Kalau aku masih seperti dulu, mungkin sudah terkena tipu dayamu. Hari itu, aku seharusnya langsung mengirimmu ke kamar pria tua itu. Biar dia memberimu pelajaran. Kok bisa sih? Kok kamu punya nasib bagus banget? Dalam situasi seperti itu kamu bisa lolos? Kalau begitu, aku kasih tahu lagi. Satu rahasia. Hari itu, yang menyelamatkanku adalah Gu Xingzhou. Apa katamu? Aku bilang, Gu Xingzhou, sejak dulu sudah tahu sifat aslimu. Kalau kamu masih mau pakai status nyonya muda keluarga Gu untuk lolos dari hukuman, sayangnya kamu akan kecewa. Tidak mungkin. Aku ini nyonya muda keluarga Gu. Dia tidak akan meninggalkanku. Bahkan demi nama baik keluarga Gu, dia tidak akan meninggalkanku. Nyonya muda? Selain keluargamu dan karyawan perusahaan yang mudah percaya gosip, siapa yang tahu dirimu nyonya muda keluarga Gu? Direktur Gu, apa dia di depan umum pernah mengakuimu? Bohongi orang lain sih nggak apa. Tapi, jangan sampai kamu tertipu sendiri. Daripada di sini bermimpi jadi nyonya muda, mending pikirkan baik-baik. Gimana cara menjelaskan ke Biro Penegakan Hukum? Kau yang memaksaku. Dulu, aku pikir dia cuma picik. Tak kusangka, hatinya begitu kejam. Shuyue, Direktur Gu, ada apa? setidaknya aku adalah atasanku, menjengukmu. Direktur Gu, kau sudah menyelamatkan Shuyue. Aku belum berterima kasih dengan baik. Tante, itu sudah kewajibanku. Di depan ibuku, apa yang kau omongkan? Mana ada yang salah? Memang begitu adanya. Kau. Direktur Gu hari ini datang. Mau apa? Aku datang untuk memberikan kepada karyawan teladan perusahaan dokumen, dan juga rencana proyekmu yang setengah jadi sebelumnya. Mengingat kau sakit di rumah 2 hari ini gaji 3 kali lipat. Jaga kesehatan. Aku tak mau dibilang. Sampai ke rumah karyawan memeras tenaga kerja. Direktur Gu tenang. Aku pasti tidak akan menghambat kemajuan perusahaan. Direktur Gu, sebagai ibu Shuyue, aku ingin bicara denganmu. Pak Gu, aku bisa lihat kamu pada putriku sedikit tertarik. Tante, aku bukan sekadar tertarik, tapi suka dia yang kujaga di dalam hatiku, bukan sekadar hiburan saat aku bosan. Kamu tahu Shuyue kenapa begitu gigih bekerja keras mencari uang? Waktu Shuyue kecil, dia sering dibully. Sebelum SMP, di tubuhnya selalu ada luka besar dan kecil. Siapa? Siapa yang berani menyentuhnya? Waktu Shuyue masih kecil, aku dan ayahnya berbisnis rugi besar, menitipkannya di rumah pamannya. Aku dan ayahnya pergi merantau bekerja untuk bayar hutang. Seluruh keluarga itu melampiaskan amarah padanya. Saat istri pamannya sedang bad mood, dia selalu diganggu. Sepupu laki-laki dan perempuannya juga menyakitinya. Dia merasa kalau dia punya uang, kami tidak perlu pergi. Bisa tinggal, melindungi dia. Jadi, sejak kecil dia merasa kalau dia punya uang. Dia tidak akan dipukul, tidak akan diintimidasi. Tidak perlu khawatir dengan ekspresi orang lain. Dia belajar mati-matian. Cari kerja mati-matian. Hanya ingin membuat dirinya memiliki sandaran. Tante? Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu ingin bilang, kamu bisa merawatnya, kamu bisa menjadi sandarannya. Tapi saat dia paling butuh sandaran, aku dan ayahnya tidak ada. Sejak saat itu, dia tidak berharap pada siapapun. Bukan dia tidak ingin bergantung. Dia tidak berani bergantung. Takut kalau sudah bergantung, orangnya pergi lagi. Tante, aku akan memberinya rasa aman yang cukup.
Aku akan menunggunya. Sampai dia mau percaya padaku, aku tidak akan pergi sampai dia terbiasa denganku. Kalau setahun tidak cukup, 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak cukup, 10 tahun. Aku tidak tahu. Haruskah aku percaya padamu? Tapi sebagai seorang ibu, aku mohon padamu. Jagalah anak perempuanku. Bahkan jika kau tidak bisa, jangan sakiti dia. Tante. Aku bersumpah demi nyawaku. Aku pasti akan melakukannya. Orang-orang yang pernah menyakitinya, tidak seorang pun akan kubiarkan lolos. Penderitaan yang dia alami, sedikit demi sedikit, akan kubalaskan untuknya. Pak Gulin Shui menyuruh Zhang Zong, video tentang Zhang Zong, mengganggu Nona Lin, dan catatan obrolan, sudah diambil. Kirim ke lembaga penegak hukum, lalu periksa lagi, pembukuan keluarga Zhang, dalam 2 hari, aku ingin semua pembukuan buruk mereka diekspos. Pak Guyang, Bapak minta saya urus dulu, pengalihan aset dan kontrak pengalihan saham semuanya ada di sini. Jika Bapak benar-benar akan menyerahkan seluruh kekayaan kepada Nona Lin tidak menyisakan jalan mundur sama sekali, Dia adalah jalan mundur saya. Pak Gu bilang, Anda kaget hari itu menyuruh orang mengantar teh penenang. Shu Yue ibu, tahu apa yang kamu takutkan. Tapi ibu berharap kamu bisa melihat dengan jelas isi hatimu sendiri. Jangan karena takut lalu mendorong orang yang tepat pergi menjauh. Ibu, pada tahun saya berumur 12 tahun, ayah menelepon saya pagi hari. Bilang akan membawakan saya banyak hadiah pulang. Bilang kalau sudah selesai sibuk, akan pulang menemui saya. Tapi hasilnya, bahkan 1 hari belum berlalu, mereka sudah bilang kepada saya, ayah saya meninggal. Sejak hari itu, aku tidak berani berharap lagi. Tidak berani berharap apapun. Karena selama tidak berharap, tidak akan kecewa. Shu Yue. Suka, tapi dipendam, tidak diungkapkan. Lebih dari tidak mendapatkannya, lebih perih. Ibu tidak melarangmu. Tapi ibu tidak ingin kamu nanti saat mengingatnya. Semuanya penyesalan. Ibu, aku ingin sendiri sebentar. Baik. Gu Xingzhou, aku harus bagaimana denganmu? Gu Xingzhou, apa yang harus kulakukan denganmu? Ada masalah. Lin Shuyue, kau senang sekarang? Apa yang kau lakukan tengah malam? Gu Xingzhou baru saja mengumumkan pembatalan pertunangan. Aku jadi bahan tertawaan. Kau puas? Kau pikir Gu Xingzhou baik padamu berarti dia suka padamu? Mimpi. Sekarang dia bersama wanita lain tidur di hotel. Foto sudah kukirim padamu. Lihat sendiri. Jangan dibodohi lagi olehnya. Aku dibodohi. Bukankah kau harus senang? Dia juga membodohiku, menipu perasaan dan tubuh kita tetap saudara. Aku tak mau kau dipermainkannya. Bukankah kau yang mengejarnya? Dia berhubungan denganku, tapi tidak mau bertanggung jawab. Aku hanya ingin status, apa salahku? Itu urusan kalian. Apa hubungannya denganku? Bukankah kamu yang menggodanya? Dia berhubungan intim denganku. Setelah selesai, dia pura-pura tidak kenal. Aku hanya ingin status yang jelas. Apa salahnya? Itu urusan kalian berdua. Apa hubungannya denganku? Lin Shuyue. Dia bisa dengan mudah berhubungan intim denganku, maka dia juga bisa dengan orang lain. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Baik. Lalu apa yang kamu mau aku lakukan? Gu Xingzhou telah menipu kita berdua. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita pergi ke Hotel Jingyun sekarang. Nanti kita tangkap dia langsung, buat mereka kehilangan nama baik. Baik. Jangan tunda lagi. Kamu pergi dulu ke ruang VIP 3001 hotel. Aku akan segera menyusulmu. Hasil edit fotonya begini, bayangannya saja miring. Shu Yue, Tuan Gu datang. Coba tebak,
Apa yang Lin Shui katakan tentang aku padamu? Lihat, ini foto yang dia edit. Fotonya diedit, jadi tidak realistis. Dia menganggapku bodoh. Dia juga bilang, kamu padanya menipu fisik dan hati. Kalau aku tidak cepat-cepat menutup telepon. Kurasa dia sudah hamil anakmu. Coba tebak apa yang dia katakan padaku. Dia bilang padamu, aku membocorkan rahasia perusahaan kan? Pintar sekali. Persis sama. Dia juga menyuruhku malam ini, pergi ke Hotel Jingyun kamar 3001 untuk menangkapmu. 3001 ya? Bagaimana kalau kita ganti tempat? Karena itu adalah sangat berarti. Diam. Jangan bahas kejadian hari itu. Tenang saja. Aku sudah menyuruh Fang Shi pergi ke hotel dan menunggu di sana malam ini. Tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Lin Shuyue. Tunggu sampai aku menangkapmu membocorkan rahasia perusahaan. Aku lihat Gu Xingzhou apakah masih akan melindungimu. Berkasnya, sudah kubawa keluar. Ada di ruang 3001. Orang dari perusahaan saingan juga sudah sampai begitu Lin Shuyue masuk. Pasti tidak bisa mengelak. Lin Shuyue. Kamu celaka. Fang Tezu. Kenapa kamu di sini? Nona Lin, saya sudah lama menunggu Anda. Linda. Apa maksudmu? Fang Tezu, hal yang saya janjikan kepada Direktur Gu sudah saya lakukan. Bisakah kamu membantuku memohon, supaya Direktur Gu tidak memblokirku di seluruh industri? Aku benar-benar tahu salah. Semua Lin Shui dia yang memaksaku. Semua karena Lin Shui dia yang memaksa saya melakukannya. Tenang Pak Gu menepati janjinya. Wanita jahat, berani kau mengkhianatiku? Aku mengkhianatimu? Kalau bukan karena kau menyuruhku menjebak Lin Shuyue masakan aku sampai begini. Aku dulu supervisor yang baik sekarang hilang semua. Nona Lin, sudah cukup kau membuat onar? Aku tidak melakukan apa-apa. Berdasarkan apa kalian menangkapku? Pak Gu menyuruhku membawamu menemuinya. Aku tidak mau pergi. Berkas-berkas itu semua diletakkan oleh Linda tidak ada hubungannya denganku. Tangkap dia saja. Ayo jangan sampai Pak Gu menunggu terlalu lama. Fang Shi sudah membawa orang ke sini. Kalau begitu, panggil juga bibi tertuaku itu ke sini. Putri yang dia banggakan akan dipenjara. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak hadir? Kalian sudah bersekongkol. Tengah malam begini suruh aku ke sini ngapain? Aku bilang ya Shu Yi kita ini sebentar lagi jadi nyonya besar. Aku nggak ada waktu buat. Ternyata Direktur Gu juga ada datang untuk bahas pertunangan. Ada apa ini? Kenapa Direktur Gu bersikap begini? Bukannya bilang sudah pasti? Lin Shuyue. Kamu bilang apa pada Gu Xingzhou? Apa itu kamu yang menyuruh dia membawaku kembali? Nona Lin, ini adalah yang kamu suruh orang taruh di file 3001. Apa perlu kubacakan untukmu? Bukan aku, file itu dicuri Linda, nggak ada hubungannya sama aku, dia yang memfitnahku. Saat kamu menyuruhnya mencuri file dia langsung menjualmu, kamu pikir dia berani melawan Direktur Gu? Shu Yi, sebenarnya ada apa? File apa? Linda apa? Kamu harus jelaskan. Kamu sudah tahu dari awal. Kamu sama sekali tidak berniat ke hotel. Kamu sudah tahu dari awal. Kamu memang tidak berniat pergi ke hotel. Kamu menyuruhku menangkapnya. Ya, aku pergi. Kamu pikir kamu siapa? Jadi, kamu selama ini mempermainkanku. Kamu membuatku berpikir kamu tertipu. Membuatku mengatur semuanya. Membuatku seperti orang bodoh terjun ke dalam perangkap. Lalu bergegas ke sana kemari. Seperti badut. Kamu juga tahu. Kalian berdua bersekongkol menjebakku. Memangnya? Apa? Aku harus menunggu kamu, menipuku pergi ke hotel, lalu memfitnah aku sebagai mata-mata perusahaan. Lin Shuyue. Sejak kapan kamu tahu? Sejak kamu menelepon, aku sudah tahu. Kamu sudah menipuku. Sudah berkali-kali. Kenapa kamu berpikir
aku masih akan percaya padamu. Kalau kamu sejak kapan? Tahu aku menjebaknya? Dari awal sampai akhir, aku percaya semua yang dikatakan Shu Yue, semua perhitunganmu. Penuh dengan celah. Kalau begitu, katakan padaku. Di mana aku kurang dibanding dia? Aku lebih cantik darinya, lebih baik, lebih penurut, bahkan lebih dulu mengenalmu. Apa haknya? Di mana kamu bisa menyamainya? Kamu tidak pantas. Apa? Kepribadian, IQ, budi pekerti. Mana yang bisa kamu samakan dengannya? Baik. Baik Gu Xingzhou. Kamu hebat, baik. Aku akui, aku memang tidak sebaik dia, aku memang rendah, aku memang lemah. Lalu kenapa? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Sudah selesai bicara? Lin Shuyue, jangan sombong. Kamu pikir Gu Xingzhou benar-benar menyukaimu? Dia hanya menginginkan sesuatu yang baru. Setelah dia bosan, kamu tidak lebih baik dariku. Lin Shuyi, keadaanmu sekarang seperti anjing gila yang kalah menggigit kemana-mana, tidak ada bedanya. Bu, kamu tidak lihat, dia memakiku anjing gila. Kamu bisu? Dia memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak berani bicara sepatah kata pun. Ma, kamu pukul aku? Memang kau yang harus dipukul. Dasar sampah tidak berguna. Kamu berani memukulku? Memang kenapa kalau aku pukul? Aku memang ingin mengajarimu. Barang tidak berguna ini. Kamu tahu aku demi memberimu makan dan pakaian sudah menghabiskan berapa banyak uang? Tapi kau, satu pria saja tidak bisa kau dapatkan. Dirimu sendiri jadi seperti ini. Katakan, apa kau tidak berguna? Lalu aku bisa apa? Aku pura-pura manis dan tersenyum. Aku bahkan tidak punya malu lagi. Dia yang menolakku. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang sudah kau lakukan? Kesempatan baik yang datang sendiri direbut oleh orang lain. Kau masih punya muka mengamuk di sini? Kau tidak malu? Aku saja malu. Kalau tahu kau tidak berguna begini. Dulu saat melahirkanmu seharusnya tidak perlu baik padamu. Kesempatan baik yang datang sendiri semua direbut orang lain. Kamu masih punya muka mengamuk di sini? Kamu tidak malu? Aku malah malu. Kalau tahu kamu tidak berguna begini, waktu kamu lahir dulu, tidak usah baik-baik padamu. Adik laki-lakimu masih menunggu cari keluarga baik untuk membuka jalannya. Tapi kamu, kondisi sebagus ini tidak kamu manfaatkan. Kamu masih berani menangis di sini? Matamu hanya untuk adik laki-lakimu. Terus, aku membesarkanmu berharap kamu sukses, bisa membantu keluarga. Adik laki-lakimu adalah satu-satunya laki-laki di keluarga. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu pikir aku menyekolahkanmu untuk bersenang-senang? Lin Shuyue, kamu pikir kamu menang? Malam itu, wanita di hotel, bukan aku. Aku cuma masuk ambil kesempatan. Kamu pikir dia pria baik, kok? Terdiam, pria yang kamu sayangi ini tidak tahu tidur dengan perempuan lain. Kamu tidak takut kena penyakit? Pria yang kau genggam di telapak tanganmu ini tidak tahu tidur dengan wanita jalang mana. Kau tidak takut kena penyakit kotor? Lin Shuyue, apa yang kau banggakan? Kau pikir dia akan tertarik padamu? Kau hanyalah perempuan mainannya setelah bosan, dibuang. Orang malam itu adalah dia. Apa katamu? Apa aku perlu memutar rekaman CCTV untukmu? Tidak mungkin. Orang hari itu adalah dia. Kalau aku ini apa? Sebenarnya aku ini apa? Kau sendiri yang memaksa mendekat. Sekarang tanya aku ini apa? Jadi aku selalu menjadi bahan tertawaan. Kau terus menertawakanku. Kau sendiri yang memaksa jadi badut. Tidak ada yang memaksamu. Ternyata dari awal sampai akhir, aku hanyalah badut yang melompat ke sana kemari. Kalian di atas panggung menonton dengan puas ya? Pak Gu dengarkan aku, ini semua ulah Lin Shuyi. Gadis nakal itu sendiri yang melakukannya dengan anggota keluarga kami yang lain. Tidak ada hubungannya. Adik laki-lakinya masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Kalau mau menghukum, hukum saja dia seorang. Jangan sampai melibatkan kami. Anak perempuanmu masih berlutut di lantai. Pak Gu, kamu berhati lapang, kami benar-benar tidak tahu dia melakukan semua ini. Kalau tahu dari awal pasti kami akan mencegahnya, kamu jangan-jangan ambil pusing dengan kami. Memuakan. Aku bilang kamu, sungguh memuakan. Demi anak kandung sendiri, sampai rela meninggalkan anak perempuan sendiri. Lin Shuyue,
Kamu sekarang pasti bangga ya? Merasa sudah menginjak-injakku. Mulai lagi. Bisakah kamu mengeluarkan kata-kata baru? Aku benar-benar ingin bertanya padamu Gu Xingzhou yang kekasih hati yang disembunyikan selama 3 tahun. Apa kamu tidak merasa risih saat dia memelukmu? Apakah dia memanggil namamu atau memanggil namanya? Aku bilang padamu Gu Xingzhou dia punya pujaan hati yang sudah dicari selama 3 tahun. Semua orang di lingkaran ini tahu hanya kamu. Yang terus mendekatinya tanpa malu. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang yang paling beruntung. Pujaan hati itu, dia mengingatnya, selama 3 tahun penuh, kamu bahkan tidak pantas menyentuh ujung sepatunya. Kamu benar-benar berpikir dia baik padamu karena dia suka padamu? Jangan bermimpi lihat dirimu. Tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi, hanya punya wajah. Apa yang membuat dia suka padamu? Hanya karena wajahmu, yang asli, mungkin 100 kali lebih cantik darimu. Shu Yue. Ada apa, bisukah? Tahu dirimu hanya pengganti. Sakit hati, aku bilang padamu. Yang asli sudah kembali, kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis nanti Gu Xingzhou akan menendangmu pergi. Aku ingin lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Sudah cukup kamu. Kenapa? Direktur Gu khawatir. Aku tetap mau bicara. Lin Shuyue, kamu memang bodoh. Dipermainkan orang. Masih bangga. Kamu itu apa? Aku memang benar. Mencari seorang gadis selama 3 tahun. Dengar? Direktur Gu sendiri sudah mengaku. Tapi sekarang, aku sudah menemukannya. 3 tahun lalu Jalan Tianxing kecelakaan. Aku diselamatkan dari mobil olehnya. Aku mencarinya 3 tahun. Aku kira tidak akan pernah bisa menemukannya seumur hidupku. Tapi tidak kusangka. Dia ada di sisiku. Tidak mungkin. Kamu membohonginya. Untuk menyenangkannya kamu bahkan membuat kebohongan seperti ini. Pujaan hatimu masa mungkin dia? Apa alasannya? Masa mungkin Lin Shuyue? Masa mungkin dia? Ternyata, kau selama ini mencariku. Ternyata, kau selama ini mencariku. Lin Shuyue. Aku mencarimu selama 3 tahun. Orang yang kau cari selama 3 tahun adalah aku? Orang yang aku cari hanya kau. 3 tahun lalu adalah kau, malam itu juga kau. Dari awal hingga akhir adalah kau. Kenapa semua hal baik adalah miliknya, pekerjaan miliknya? Kau miliknya. Bahkan penyelamat juga dia. Tidak mungkin. Pasti kalian akting, kan? Kalian bersekongkol menjebakku. Bahkan jika orang yang kau cari adalah dia, lalu kenapa, dari kecil hingga besar dia tidak pernah mengalahkanku? Lin Shuyi, bukti sudah aku serahkan ke polisi. Kau suruh orang menjebakku mencuri rahasia perusahaan. Bersekongkol dengan orang luar memfitnah. Kejahatan-kejahatan ini cukup membuatmu dipenjara selama 3 hingga 5 tahun. Lin Shuyue, aku akan menghukummu. Berkonspirasi dengan orang luar untuk menjebak kejahatan-kejahatan ini cukup untuk membuatmu dipenjara selama 3 sampai 5 tahun. Lin Shuyue, aku akan mengajarimu. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Aku sudah bilang, kamu adalah orang yang tidak berguna. Kamu harus pergi mengganggu orang, sekarang jadi begini, kamu malah menjebak dirimu sendiri. Ibu, apa yang kamu katakan? Aku adalah anak kandungmu. Anak kandung, aku tidak punya anak perempuan yang tidak berguna, aku menyesal melahirkanmu. Seandainya tahu kamu tidak berguna seperti ini. Waktu lahir dulu, seharusnya aku tidak bersikap baik padamu. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku bilang aku menyesal melahirkan sampah sepertimu, aku memberimu makan dan pakaian. Berharap kamu sukses, membantu adikmu. Hasilnya, kamu malah masuk penjara. Bagaimana aku menjelaskan pada adikmu? Dasar sampah, pemboros uang. Sudah cukup. Masih bernapas. Panggil ambulans. Aku tidak sengaja. Dia yang pertama memaki aku. Dia yang bilang aku sampah. Kalian semua dengarkan, dia yang pertama memaki aku. Lin Shuyue. Ibuku tidak akan mati, kan? Tidak tahu. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak ingin begini. Kata-kata itu. Katakan itu pada polisi.
Mau kemana? Biarkan aku pergi. Aku tidak mau dipenjara. Lepaskan aku. Aku belum puas hidup. Lin Shuye, lepaskan aku mohon. Aku bersujud minta maaf. Apa yang harus kulakukan? Aku rela melakukan apa saja. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku mohon, bicaralah, bicaralah. Apa yang harus kulakukan? Agar kau melepaskanku, kau mau menghancurkanku? Lin Shuyi, sampai sekarang, kau masih merasa aku yang memaksamu. Bicaralah, bicaralah. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Kau mau memaksaku sampai mati? Lin Shuyi, sampai sekarang, kau masih merasa aku yang memaksamu? Sejak kecil, ibumu selalu membawamu di depan ibuku, pamer kekuasaan, mengambil barang-barangku, menggunjingku di belakang. Aku sudah tahan, sudah mengalah, karena kupikir kita satu keluarga tidak perlu, tapi kau? Kau suruh orang menjebakku. Berkonspirasi dengan orang luar untuk menjebakku. Berulang kali, kau injak aku sampai mati. Sampai sekarang. Masih bilang aku yang memaksamu. Aku hanya tidak rela. Apa yang tidak kau relakan? Tidak rela aku bahagia, tidak rela ada yang baik padaku. Aku bilang padamu, Lin Shuyi, aku tidak pernah ingin membandingkan apapun denganmu. Kaulah yang harus menginjakku untuk naik. Gade, sekarang kau jatuh salah siapa? Aku bilang padamu, Lin Shuyi, aku nggak pernah berniat bersaing sama kamu. Kamu yang nekat menginjakku untuk naik. Sekarang kamu jatuh. Salah siapa? Lin Shuyue, kau benar, aku yang memaksa bersaing denganmu. Kenapa, semuanya kamu? Kenapa semua orang semua memihak padamu? Kenapa? Waktu kecil, paman besarmu sayang padamu. Tetangga memujimu, bahkan guru bilang kamu pintar. Sedangkan aku, tidak punya apa-apa, ibuku hanya lihat adik laki-laki. Ayahku pemabuk. Kalau mabuk, dia ganggu aku. Kenapa aku tidak boleh bersaing? Kenapa aku tidak boleh rebut? Tapi aku sudah bersaing 20 tahun, yang menang tetap kamu. Bagaimana aku bisa rela? Kenapa Pak Gu takut aku ganggu dia, Lin Shuyue? Aku nggak akan hidup. Kamu juga jangan harap hidup. Shuyue, Ada apa? Pak Gu takut saya memakannya, Lin Shuyue. Aku nggak bisa hidup. Kamu juga nggak akan selamat. Shuyue, Lepaskan aku, dasar perempuan busuk. Lepaskan aku. Lin Shuyi, kamu lupa ya, aku pernah belajar bela diri. Hari lulus SMA, kamu latihan menari. Aku latihan bela diri. Kamu bilang kemana-mana. Aku tidak seperti perempuan. Bilang aku liar. Dari dalam hatimu, kamu meremehkan bela diri. Seperti kamu tidak pernah menghargaiku. Aka, Nona Lin, petugas dari lembaga penegak hukum dan rumah sakit sudah datang. Lin Shuyue, kamu akan mati celaka. Aku kutuk. Kamu sendirian. Seumur hidup kesepian. Aku kutuk orang yang mencintaimu satu persatu meninggalkanmu. Aku kutuk saat kamu mati, tidak ada yang mengurus jenazahmu. jangan dengar omong kosongnya. Ibu, apa kau baik-baik saja? Ibu, tidak apa-apa. Hanya saja, tante itu. Ambulans sudah membawanya ke rumah sakit. Seharusnya tidak apa-apa. Shuyue, ibu harus pergi ke rumah sakit untuk melihat. Bagaimanapun juga, dia itu tante dari ayahmu. Terjadi hal seperti ini, aku harus pergi mengawasi. Biarkan Pak Gu menemanimu sebentar. Ibu, aku tidak apa-apa. Tidak perlu. Shuyue menyukai seseorang. Harus berani melangkah maju. Jangan karena takut jatuh, lalu tetap berdiri di tempat. Ibu, Ibu tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Ibu hanya tidak ingin kau nanti mengingatnya, merasa menyesal. Tante sudah pergi. Kau capek? Gu Xingzhou. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah kau menyukaiku? Apakah karena aku pernah menyelamatkanmu? Mereka semua bilang, saat seseorang dalam bahaya, secara bawah sadar, pada orang yang menyelamatkannya, timbul perasaan khusus, yang disebut efek jembatan gantung. Kau mencariku selama 3 tahun. Mungkin saja, kau hanya menyukai momen gambar saat itu.
menyukai momen perasaan saat itu. Aku hanya bertanya, Lin Shuyue. 3 tahun lalu kau menyelamatkanku, aku ingat dalam hati. 3 tahun kemudian kau menyukaiku, karena kau adalah dirimu. Saat tahu kau penyelamatku, aku sangat senang. Tapi hanya senang. Yang tak bisa kulupakan adalah saat kau di kantor bekerja dengan serius. Adalah saat kau, wajahmu saat membalas orang, adalah saat kau takut. Tapi tetap bertahan Lin Shuyue. Aku bisa bedakan rasa terima kasih dan perasaan. Lin Shuyue. Aku bisa membedakan rasa terima kasih dan perasaan. Gu Xingzhou, aku mau tanya sesuatu. Mereka semua bilang, kamu mencari aku itu untuk membalas kebaikan 3 tahun lalu. Tapi kenapa mereka semua bilang, kamu sedang mencari kekasih yang sangat dicintai bertahun-tahun? Itu semua cuma gosip mereka. Gosip. Saat aku pertama kali mencarimu memang untuk membalas budi, aku ingin menemukanmu, tanya apa yang kamu mau, ingin membalas dengan baik penyelamatku, soal ini aku tidak sembunyikan. Kusuruh Fang Shi menyelidiki, kusuruh bawahan untuk bertanya. Hasilnya, semakin diselidiki, jadinya Direktur Gu sedang mencari seorang wanita, lalu terus tersebar jadinya. Di hati Direktur Gu ada seorang kekasih. Jadi, Direktur Gu jadi punya citra yang setia dan penuh cinta. Aku sih ingin setia. Tapi waktu itu, aku bahkan wajahmu tidak ingat jelas. Nah, kamu sejak kapan mulai suka sama aku? Coba tebak. Coba tebak. Cinta pada pandangan pertama. Sejak kamu datang ke rumahku, Pertama kali ke rumahmu, saat itu, kamu membuka pintu, melihatku seperti melihat hantu. kukira kamu datang untuk menuntutku. Siapa suruh kamu hari itu? Begitu galaknya. Aku galak? Aku sudah berusaha tenang, oke? Takut menakut-nakutimu? Apa kamu tersenyum? Mungkin aku terlalu sibuk merasa bersalah, jadi tidak perhatikan. Ini salahku, lain kali, aku akan tertawa lebih keras. Lalu, hari itu apa kamu pikir? Aku terlalu serakah. Lagi pula, menurut skenario biasa, harusnya aku bilang menolong orang. Itu sudah kewajiban, tanpa mengharap imbalan. Hari itu pas kamu bicara tentang pekerjaan. Matamu bersinar seperti bintang saat itu, aku berpikir benar-benar menarik, orang lain pasti ingin mengubah budi, menyelamatkan nyawa, menjadi emas dan perak. Kamu malah hanya minta pekerjaan? Nyawaku. Segitu nggak berharganya? Aku benar-benar sangat membutuhkan pekerjaan ini. Udah kirim 800 lamaran, bukan disuruh ngelakuin berbagai tugas rendah, yaitu disuruh jadi teman minum. Aku malah merasa, kamu cukup imut, bodoh dan bandel. Padahal bisa minta tolong padaku. Tapi ogah, Keluargamu aja yang imut. keluargaku tinggal aku seorang. Kalau kamu datang, jadi 2. Omong serius. Kemudian di kantor, melihatmu kerja serius, melihatmu dikerjain, berani balas, melihatmu padahal minta tolong padaku, tapi memaksakan diri saat itu. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, akhirnya suka. Berterima kasih padamu dan menyukaimu adalah 2 hal yang berbeda. Berterima kasih padamu itu 3 tahun yang lalu. Rasa sukaku padamu adalah setiap hari setelahnya. Tapi beruntungnya, semua orang yang sama. Gu Xingzhou, kamu bicara kok, bikin orang pengen nangis ya. Jangan nangis, aku belum selesai bicara. Ya udah bilang aja. Lin Shuyue, aku suka kamu, bukan karena kamu pernah menyelamatkanku, tapi karena kamu adalah dirimu sendiri. Kamu mau nggak kasih aku kesempatan? Gu Xingzhou, aku juga suka kamu, karena kamu adalah kamu. Setiap kali kamu menatapku, membuatku merasa, aku sepertinya penting. Bukan karena kamu merasa dirimu penting, tapi kamu sendiri memang penting. Selain ibuku kamu yang pertama, yang membuatku merasa orang yang bisa diandalkan. Tapi, aku takut, sejak kecil, aku tidak berani berharap pada siapapun. Kalau ada harapan, akan ada ekspektasi. Kalau ada ekspektasi, takut akan kecewa. Terlalu sering kecewa. Jadi tidak berani berharap lagi. Takut suatu hari nanti, kalian semua meninggalkanku. Aku akan hancur. Aku selalu merasa hal-hal yang diberikan orang lain padaku, semuanya harus dikembalikan. Aku takut. Kecuali uang, apapun, siapapun, tidak bisa diandalkan. Lin Shuyue, lihat aku tidak akan pergi. Tidak akan mengecewakanmu. Tidak akan meninggalkanmu sendirian. Apa ini? Buka dan lihat.
Perjanjian pengalihan saham. Apa ini? Buka dan lihat. Perjanjian pengalihan saham. Kamu akan mentransfer semua properti milikmu kepadaku. Juga rumah, mobil, semua yang bisa ditransfer semuanya ada di sini. Hei, kamu gila. Kamu kurang rasa aman, aku akan memberimu rasa aman, kamu takut sendirian? Maka aku akan selalu menemanimu, meskipun suatu hari aku tiada, barang-barang ini juga bisa menopangmu untuk hidup dengan baik. Tapi aku tidak akan pergi. Aku akan selalu menemanimu. Jangan menangis. Anggap saja sebagai bunga dari 300 yuan itu. Kamu masih sebut 300 yuan itu? Waktu itu, seluruh tubuhku hanya punya uang segitu. Itu adalah surat perbudakanku. Tentu saja aku ingat. Untungnya, aku menemukanmu.